Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alida Afifa, kelas 11 IPA 2. Di sini aku bakal ngebahas materi tentang patuh terhadap orang tua dan patuh terhadap guru. Kenapa sih kita itu harus patuh terhadap orang tua kita? Jadi kita itu harus taat dan patuh terhadap orang tua kita. Kita itu harus nurut kepada kedua orang tua kita. Kita itu harus siap membantu kedua orang tua kita di keadaan apapun itu. Terus juga kita nggak boleh ngelawan. Terus kita juga harus berusaha untuk menjadi yang terbaik, dan kita itu harus harus mencintai dan menyayangi mereka sepenuh hati kita, seperti mereka juga mencintai kita sepenuh hati mereka. Nah, jangan juga bikin mereka sedih, nangis karena kelakuan kalian. Jangan bikin mereka sedih karena kenakalan kalian di luar sana. Jangan bikin mereka kayak merasa gagal menjadi orang tua karena sikap kalian yang amburadul atau apapun itulah ya. Nah, jangan bikin mereka nangis gitu, tapi bikinlah mereka nangis karena mereka haru dan bangga akan mempunyai anak seperti kalian, yang cerdas, yang berprestasi, yang soleh dan soleha, yang pintar, taat agama, sholatnya rajin. Percaya deh, pasti orang tua kalian bakal bangga banget sama kalian, dan orang tua kalian bakal kayak membanggakan kalian kepada tetangga-tetangga yang mungkin suka nyinyirin kalian. Mungkin tetangga kalian suka ngomongin kayak, apa sih si anak itu gunanya gitu. Bukan gunanya ya, lebih ke kayak prestasi yang didapetin di sekolah apa sih gitu. Dan dengan bangganya kedua orang tua kalian menjawab, wah, anak aku di sekolah juara ini loh, anak aku di sekolah dapat beasiswa di sini loh, di universitas yang dia mau loh, gini loh. Pasti itu ada rasa kebanggaan tersendiri di orang tua kalian, percaya deh. Terus juga balik lagi sama aku, karena orang tua itu adalah manusia yang sangat berharga dan manusia yang sangat kita butuhkan di dunia ini. Pikir deh, kalau nggak ada orang tua, kita itu nggak mungkin ada di dunia ini kan. Dan kalau nggak ada mereka, kita nggak akan bisa seperti ini. Tanpa orang tua hebat, tidak akan pernah ada anak yang hebat gitu loh, ngerti nggak? Jadi sehebat apapun kalian, pasti itu berkat usaha dan doa dari orang tua kalian gitu. Usahanya juga dari kalian juga. Kalian udah berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan orang tua kalian, dan kedua orang tua kalian bisa mendoakan dari jauh, mendoakan kalian gitu, supaya kalian menjadi yang terbaik dari yang terbaik gitu. Terus orang tua kita juga sangat berjasa bagi kehidupan kita, kayak kita sekolah dibiayain, dan orang tua kita juga kayak rela kerja keras demi kita, demi kebutuhan kita, demi kemauan kita, demi segala keperluan kita, dan dia rela benar-benar kerja keras demi uang, demi kita, biar kita bisa jadi anak yang pintar, biar kita bisa sekolah, biar kita bisa membeli apa yang kita mau gitu. Dan harus selalu patuh kepada ibu kalian, karena seorang ibu adalah ibu yang hebat banget menurut aku. Dan ibu itu adalah orang yang sudah mengandung kita selama 9 bulan. Ketika kita di dalam kandungan pasti selalu dibawa-bawa gitu gak sih, kayak tidur dibawa, mau makan dibawa, mau belanja dibawa, mau punten pisan, mau pupih gitu ya dibawa gitu, pengen buang air kecilnya dibawa, ya ada kemana-mana dibawa gitu ya. Dan yang gak mungkin gitu lagi hamil terus
pengen belanja si kandungannya tadi taruh dulu di apa dia namanya, di kasur, dan nggak mungkin bisa ditempelin lagi gitu ya. Ya pokoknya harus taat sama orang tua, harus nurut, harus jujur. Aku juga mungkin masih sedikit gak nurut gitu. Ibu, dan hebatnya ibu itu adalah beliau rela menaruhkan nyawanya untuk keselamatan kita loh. Demi mengeluarkan kita ke dunia ini, beliau benar-benar rela menaruhkan nyawanya gitu. Rasa sakit nyeri kalian, buat perempuan pasti kalian pernah nyeri haid. Nyeri haid itu menurut aku ya gak seberapa dengan nyeri melahirkan. Aku sih nyeri melahirkan teh sakit pisan. Jadi kalian teh ya yang punya ibu, sok tuh dijaga gitu ya. Buat kalian yang mungkin kedua orang tuanya udah meninggal, bisa dikirimin Al-Fatihah, didoain gitu. Dan buat kalian yang masih ada, sok atau dijaga ibunya, orang tuanya, disayang, jangan dibikin sebel wae, jangan dibikin kesel wae, udah capek atau udah marah-marah teh ya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Shadaqallahul Azim. Seperti kisah sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni, beliau adalah salah satu anak yang sangat-sangat patuh terhadap kedua orang tuanya, terutama terhadap ibunya. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir ia memiliki penyakit yang menimbulkan bercak-bercak putih di seluruh badan, yaitu penyakit safak. Uwais juga pemuda yang soleh dan giat bekerja. Uwais adalah anak yang sangat patuh kepada ibunya. Suatu hari, Uwais dipanggil oleh sang ibunda dan berkata, "Uwais anakku, kemarilah sebentar nak." Uwais pun menjawab, "Baik ibuku, apakah ada yang kau butuhkan?" Ibunda Uwais pun menjawab, "Sepertinya ibu sudah tak lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud." Uwais pun kembali menjawab, "Jangan berkata seperti itu ibu, katakan kepadaku apa permintaan itu." Sang bunda pun menjawab, "Sebelum saat itu tiba, ibu ingin sekali melaksanakan haji." Setelah mendengar perkataan ibunya, Uwais pun termenung sambil berpikir keras. Bagaimana ya caranya Uwais untuk pergi ke Mekah? Dan Uwais pun mendapatkan ide untuk membeli seekor domba untuk dipelihara. Setiap hari Uwais itu menggendong anak domba naik turun dari bukit yang anak dombanya masih kecil hingga sampai mencapai 100 kg. Berkat latihannya setiap hari, Uwais itu mampu menggendong sang ibu dari Yaman menuju ke kota Mekah. Sesampainya di depan Ka'bah, ibu dan anak itu pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku," ucap Uwais. "Bagaimana dengan dosamu anakku?" ucap sang ibu. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkan aku ke surganya Allah." Masya Allah. Oke semuanya, mungkin segitu dulu aja video dari aku. Kurang lebihnya aku minta maaf banget karena aku masih belajar gitu ya. Punten pisan, masih banyak yang harus diubah dari diri aku, dari tata bicara aku, dari tata postur tubuh mungkin ya. Masih banyak yang harus diubah. Sekian dari aku. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.